Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi, sebelum kita jauh ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu kesetimbangan benda tegar. Jadi kesetimbangan benda tegar ini adalah konsep penting dalam fisika yang berkaitan dengan kondisi di mana suatu benda tidak mengalami perubahan translasi atau rotasi. Dalam kesetimbangan, jumlah gaya dan momen torsi yang bekerja pada benda adalah nol. Kesetimbangan benda tegar ini ada 2 jenis. Yang pertama, kesetimbangan statis. Jadi, kesetimbangan statis terjadi ketika benda berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Contohnya yaitu pada ayunan mainan anak yang tidak kita naikkan. Yang kedua, ada kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis ini terjadi ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan tanpa mengalami percepatan. Jadi pada contohnya yaitu pada air yang kita masak. Di dalam air itu bergerak dalam kecepatan konstan tanpa mengalami percepatan. Jadi sahabat fisika, untuk mencapai kesetimbangan benda tegar ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah gaya resultan pada benda harus 0 dalam semua arah, yaitu rumusnya sigma F sama dengan 0. Yang kedua, jumlah momen atau torsi resultan pada benda juga harus 0 sekitar suatu titik pivot tertentu, yaitu sigma T sama dengan 0. Jadi, untuk persamaan yang digunakan dalam benda tegar adalah yang pertama, sigma F sama dengan 0 itu untuk kesetimbangan translasi. Yang kedua, sigma T sama dengan 0 untuk kesetimbangan rotasi. Yang ketiga, sigma T sama dengan R kali F yaitu rumus torsi. Yang keempat, sigma F sama dengan M kali A yaitu hukum Newton untuk gerakan lurus. Jadi kesetimbangan benda tegar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Sobat Fisika. Yang pertama, penerapannya itu menentukan berat suatu benda dengan mengukur momen torsi yang dihasilkan oleh beratnya. Kedua, analisis gerakan mesin dan alat berat. Ketiga, desain struktur bangunan, jembatan, atau konstruksi lainnya untuk memastikan keselamatan dan stabilitas. Yang keempat, studi kasus dalam dunia olahraga seperti loncat jauh atau lompat tinggi. Di sini saya akan melihatkan contoh kasus kesetimbangan benda tegar. Jadi ada beberapa contoh kasus yang dapat dijelaskan dengan konsep kesetimbangan benda tegar, termasuk yang pertama, balok yang digunakan oleh 2 penyangga. Boleh kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua, ayunan pada taman bermain. Gambarnya boleh kita lihat di samping ini. Yang ketiga, berat badan yang digantung pada tali atau kawat. Boleh kita lihat juga di gambar di samping. Jadi Sobat Fisika, agar kita lebih memahami tentang kesetimbangan benda tegar, jadi kita bahas contoh soal berikut. Jadi contoh soalnya yaitu pada sebuah sistem kesetimbangan seperti berikut, tentukan besar gaya F agar sistem berada dalam keadaan setimbang. Jadi boleh kita lihat yaitu gambarnya di samping, dan kemudian cara penyelesaiannya yaitu pertama yaitu F1 kali R1 sama dengan F2 kali R2. Diketahui F1-nya itu 200 kali R1-nya yaitu 4 sama dengan F-nya belum diketahui dikali R2-nya yaitu 12. Maka F-nya sama dengan 66,67 Newton. Jadi sekian materi tentang kesetimbangan benda tegar. Semoga sahabat fisika bisa memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.